Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel hidroponik saya ya. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya terkait dengan aktivitas rutinitas apa yang dilakukan dalam berhidroponik ya. Jadi rutinitas ini artinya adalah aktivitas apa yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh seorang yang berhidroponik di setiap harinya ya. Jadi ada yang menanyakan seperti itu. Jadi ya kegiatan apa yang harus dilakukan, yang sering dilakukan dalam berhidroponik gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk setiap hari ya, pada khususnya pada pagi hari ini yang sering kita lakukan ya, pertama yaitu mengecek kondisi tandon air ya. Jadi nutrisinya pertama yang dicek, apakah di tandon itu airnya masih cukup atau tidak untuk satu hari ke depan ya, paling tidak satu hari ke depan. Kemudian juga kita cek untuk pH dan ppm nya. Tapi untuk pH dan ppm ini mungkin tidak setiap hari, tapi mungkin 3-4 hari sekali itu tidak masalah. Artinya untuk kepekatan dan pH air itu dalam kurun waktu itu biasanya tidak ada perubahan ya. Tapi kalau tandon itu harus sering dilihat, karena kadang air nutrisi itu cepat habis karena tanaman ini sudah mulai besar ya. Tidak, kadang kita jarang memprediksi itu. Nah, kemudian yang kadang ada masalah, ini akan menjadikan tandon akan lebih cepat habis, misalkan adanya kebocoran. Nah, ini yang menjadi indikasi bahwa air nutrisi cepat habis. Itu adalah salah satunya adalah itu ya. Jadi kalau misalkan kita cek, oh tandon kok biasanya 1 hari atau 2 hari itu tidak berkurang sekian, tapi kok ternyata berkurang banyak. Nah, itu harus perlu diwaspadai untuk instalasinya. Nah, kalau instalasinya ada yang bocor, nah itu harus segera dibenahi. Karena apa? Apabila nanti air banyak yang terbuang, otomatis di tandon habis. Nah, untuk suplai air untuk tanaman ini berkurang, bisa juga nanti kehabisan air. Pada air atau nutrisi ini adalah kebutuhan primer. Nah, ini kalau tidak tercukupi, mungkin 1 hari saja akan layu dan kadang tidak tertolong lagi ya. Kemudian yang kedua selain tandon itu adalah kita cek untuk hama. Nah, ini yang sering dilakukan setiap hari ya. Hama, biasanya hama ulat ini harus kita cek setiap hari, karena ulat 1 hari saja, 1 malam itu bisa menghabiskan satu ini ya. Nah, ini satu tanaman dalam ukuran agak kecil seperti itu bisa habis ya. Nah, kalau misalkan ada ulat, nah itu harus segera kita berantas ya. Kalau saya menggunakan teknik yang paling sederhana ya, manual. Jadi di petani diambil cara manual. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga yaitu mengecek instalasi. Nah, yang paling rawan itu adalah selang ini. Nah, selang ini apabila kena lumut itu bisa tersumbat. Nah, akhirnya apa? Jika tersumbat, maka kalau dari
air masuk, berarti nanti satu hari ke depan ya, satu hari ini ya, ini kan tidak akan terkena air ya. Dan kalau kehabisan bisa mati ya, satu jalur ini nanti bisa tidak tertolong lagi ya. Nah kemudian kalau misalkan yang tersumbat itu adalah jalur keluar ya, jadi kan, nah otomatis kalau dicuci terus maka akan tumpah ya. Jadi selain kebocoran, kita cek instalasinya ya, jadi ada sumbatan di aliran air atau tidak. Nah 3 itu yang sering kita cek pada saat pagi hari ya, pagi hari. Kalau saya sih 2 kali ya, jadi pertama pagi, kemudian nanti sore sekitar jam 4:30, jam 5 itu biasanya saya cek kembali terkait dengan 3 hal tadi ya. Jadi air tandon, kemudian hama, kemudian yang ketiga yaitu instalasi. Jadi ada 3 itu yang perlu kita cek setiap hari, yang sering dilakukan untuk berhidroponik itu ya. Jadi tidak kita biarkan begitu aja, itu tidak. Jadi tetap kita cek, karena hama pun ya, sebenarnya hama pun sama ya seperti kita menanam di manual ya, di menanam secara manual, maksudnya konvensional ya, di tanah. Hama itu tetap ada, tapi kalau dengan berhidroponik kita bisa meminimalkan serangan itu dengan menggunakan greenhouse seperti ini, atau mungkin kita bisa mengontrol lebih intensif lagi ya, karena itu kita bisa areanya biasanya lebih sedikit ya, kalau skala hobi dan skala produksi kecil ya, itu areanya lebih sedikit, jadi mengontrolnya lebih mudah. Dan satu catatan bahwa dalam berhidroponik itu tidak menggunakan pestisida, jadi tidak disemprot ya. Jadi memang komitmen dalam berhidroponik itu tidak menggunakan pestisida, apalagi pestisida kimia ya. Jadi ya seperti itulah cara untuk mengantisipasi. Oke, mari kita cek untuk instalasi, hama, dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berhidroponik ya. Yang pertama yang kita cek yaitu kondisi tandon ya, kondisi tandon. Poin pertama yang kita cek, apakah air atau nutrisi itu cukup mensuplai dalam 1-2 hari ke depan ya. Jadi kita cek tujuannya apa, nanti apabila dalam proses mengaliri itu tidak sampai kehabisan ya. Kemudian yang kedua kita cek untuk kondisi airnya. Pertama kebersihannya ya, kita cek di sana untuk nutrisinya bagaimana, kotor atau enggak kita cek. Dan sekalian kita cek ada jentik-jentik atau tidak. Nah itu anjuran dari pihak kesehatan ya. Kalau ada jentik-jentik ya kita berantas ya. Kemudian kebersihan aliran balik. Nah ini yang perlu kita perhatikan untuk aliran balik. Jadi air kembali dari instalasi ini biasanya membawa kotoran, baik itu misalkan ada akar-akar yang busuk, kemudian ada lumut ya. Nah ini untuk balik ini kita berikan filter di sini. Jadi kalau kembali ke tandon nanti airnya sedikit lebih bersih ya, jadi tidak ikut terbawa ke tandon.
Dan kotoran jadi misalkan lumut atau mungkin akar busuk itu akan mempengaruhi pH. Jadi biasa pH-nya bisa tidak stabil ya kalau ada kotoran seperti itu. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua yaitu kita cek kondisi nutrisi, air nutrisi, yaitu pH dan ppm-nya. Ya, ini kita cek walaupun tidak setiap hari, tapi perlu juga kita cek kondisinya. Oke, untuk mengecek kita menggunakan pertama yaitu pH meter untuk mengecek pH-nya. Kemudian yang kedua untuk mengecek kepekatannya kita gunakan TDS meter ya, TDS meter. Nah, cukup kita cek di tandon atau di instalasinya ya. Kalau tandon kita bisa cek langsung di dalamnya, tapi kalau misalkan di instalasi juga tidak masalah. Nah, kita coba di instalasi ya, kita nyalakan, kita masukkan di sini, kita cek. Ini tidak begitu kelihatan ya karena sinar matahari. Nah, ini 6,5 ya, 6,5 cukup ideal untuk tanaman ya. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah itu harus kita carikan solusinya ya. 6,5 ini masih ideal. Kemudian kita cek untuk ppm-nya, jadi kepekatannya ini juga perlu kita cek. Ternyata terlalu tinggi ya, 1800. Oke, terlalu tinggi. Kalau untuk tanaman seperti ini ya, untuk tanaman sayur seperti ini sebenarnya tidak usah terlalu tinggi, walaupun 1800 juga tidak masalah, masih dalam ring aman ya untuk tanaman. Tapi kalau sekiranya terlalu pekat ya, itu bisa kita encerkan dengan menambahkan air netral ya, air baku ya, kita tambahkan, kemudian nanti kita cek lagi, gitu caranya. Karena kalau terlalu pekat itu juga berefek pada tanaman, yaitu kesannya itu ada daun yang terbakar ya. Saya ambil contoh. Nah, ini kemarin ya, terlalu tinggi pekatannya. Nah, ini ya. Jadi daun muda ini terbakar, kesannya terbakar seperti ini. Ini karena tidak tahan terlalu pekat untuk nutrisinya. Nah, ini perlu diturunkan ya dengan cara ditambahkan air baku. Gitu. Oke, itu terkait dengan cek nutrisi ya. Oke, kemudian yang perlu dicek di pagi hari, ya khususnya pagi hari, ini adalah hama. Ya, kalau tanaman sayur, ya seperti pakcoy misalkan, nah perlu diperhatikan yaitu hama ulat ya. Nah, ini perlu dicek kalau di pagi hari. Misalkan kita cek, nah kalau ada sesuatu yang mencurigakan, ya mencurigakan seperti ini, ada daun yang, nah seperti ini, lubang-lubang atau mungkin keriting atau mungkin ada bekas kotoran ulat, ini perlu dicek dengan cara seperti ini ya. Kalau saya ya kita cari secara manual seperti ini. Nah, ini
Nah ini hama berhidroponik, khususnya daun, sayaran daun, ada ulat. Nah ini ya seperti ini caranya, yaitu kita ambil satu persatu, kemudian kita musnahkan ya. Nah seperti ini, berarti kemarin sudah ada yang kena. Nah ini, nah yang sangat merugikan untuk ulat ya, ulat itu biasanya yang dimakan itu adalah ujungnya, jadi ujung tanaman ya, jadi tunasnya, pucuknya. Nah nanti efeknya seperti apa? Efeknya nanti seperti ini, jadi ini dimakan ujungnya. Nah ini ujungnya, jadi tunasnya itu dimakan terlebih dahulu, akhirnya nanti tidak bisa tumbuh lagi. Nah seperti ini sudah beberapa hari dia tidak berkembang lagi ya, karena ujungnya sudah dimakan ulat. Nah ini contohnya, ini seperti ini. Nah ini yang aman, dia sudah tumbuh beberapa daun, ini sudah tidak bisa lagi berkembang. Nah ini hama yang saya rasa ini yang paling merugikan, karena kalau sudah dimakan ujungnya seperti ini, maka nanti sudah tidak bisa berkembang lagi. Nah harus bagaimana? Ya sudah, ini tidak bisa diselamatkan kalau seperti itu ya, karena tanaman sawi itu hanya satu pucuk, kalau pucuknya hilang ya sudah gitu. Tapi ada kemungkinan sebenarnya tumbuh lagi ya, tumbuh di sela-sela daun seperti itu, tapi jarang sekali ya. Kalaupun tumbuh itu lama ya, jadi tumbuhnya lama dan membutuhkan waktu yang banyak, jadi malah rugi ya, ada kerugian di sana. Nah kalau seperti ini ya dipanen aja, dikonsumsi sendiri ya, kalau sudah terkena seperti itu. Nah ini yang kena lebih awal lagi, akhirnya mati kalau kita biarkan saja, sama saja. Jadi kalau sudah terkena seperti ini ya mungkin lebih baik kita ambil yang bagus ya, kita konsumsi ya. Nah itu suka dukanya menanam berhidroponik kalau sudah kena hama ya sudah tidak panen seperti itu. Oke, itu adalah rutinitas yang dilakukan setiap hari terkait dengan kondisi tanaman ya, yaitu mengecek kondisi hama ya, tanaman pada hama. Nah itu perlu kita cek setiap hari. Nah kalau misalkan itu belum sampai makan ujungnya ya alhamdulillah, berarti masih bisa diselamatkan ya. Nah kemudian yang ketiga ini adalah ngecek kondisi selang ya. Nah kondisi selang seperti ini, karena ini kecil sekali, rawan sekali terkena sumbatan lumut, biasanya lumut, tapi bukan lumut yang ada di sini, tapi dari tandon ya. Kalau mungkin dari tandon itu kurang bersih, akan menyumbat ini, karena ini selangnya lebih kecil ya daripada pipa sebelumnya. Nah ini perlu kita ceknya. Ngeceknya bagaimana? Ya pada saat nyala kita kontrol satu persatu, nyala atau tidak gitu, atau mengalir atau tidak gitu. Jadi kita cek satu persatu. Demikian juga untuk pembuangan. Nah pembuangan ini dalam ini. Nah di sana, pembuangan di sana. Nah itu kalau tersumbat berarti nanti air ini tidak bisa mengalir dan akan banyak di dalamnya pipa ini, dan nanti akan tumpah eman-eman ya, eman-eman. Oke, itu yang mungkin harus kita lakukan dalam berhidroponik ya, rutinitas yang harus kita lakukan berhidroponik ya. Jadi pertama itu adalah kondisi tandon, baik itu kondisi tandonnya sendiri atau airnya. Kemudian yang kedua yaitu mengecek hama, bagaimana
tanaman kita, apakah terkena hama atau tidak, khususnya kalau sayur yaitu ulat. Kemudian yang ketiga itu adalah instalasinya, apakah ada kebocoran atau saluran yang tersumbat. Itu perlu kita cek ya setiap hari ya. Jadi rutinitas setiap hari yang dilakukan, yang perlu dilakukan. Baik, semoga pertanyaan yang telah disampaikan terjawab dengan adanya video ini. Namun apabila ada yang belum jelas atau mungkin yang perlu atau yang ingin diketahui lagi, silahkan sampaikan pertanyaan di komentar di bawah, dan insya Allah nanti akan saya tanggapi secepatnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan ditunggu video-video berikutnya apabila ada yang perlu atau mungkin pantas untuk kita bagikan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.